face to face lagi nanti insya Allah. Nah dari 4 kali saya mengikuti Urban 20 ini, semua hasil percakapan kita itu diwujudkan dalam bentuk sebuah komunike. Dan komunike ini kemudian diberikan kepada kepala negara yang menjadi presidensi. Lalu ini akan dibawa di dalam percakapan G20. Sehingga nanti disepakati di level nasional. Bersama kita bangkit. Mayor Summit-nya akan diselenggarakan di DKI Jakarta. Nah, kuncinya ini bagaimana nih caranya agar gagasan yang dibahas ini nanti bisa benar-benar diimplementasikan dalam bentuk kebijakan? Ya, jadi untuk gagasan itu bisa diimplementasikan, maka apa yang dibahas itu harus tersambung dengan kepemimpinan nasional. Okay. Karena saya cerita sedikit nih, kenapa ada Urban 20. Jadi Urban 20 ini dimulai tahun 2018. Kami bersama dengan 25 kota waktu itu menjadi founding members di Urban 20 waktu itu di Buenos Aires. Kenapa ini muncul? Ada C40, ada UCLG. Yang kebetulan Jakarta sudah 33 tahun di membership ini dan 13 tahun. Kota-kota dan para pemimpin nasional di anggota G20 mereka sampai pada kesimpulan banyak masalah yang dibahas di level nasional adalah masalah-masalah yang bermula dari perkotaan. Mereka menyebut misalnya lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu harus diselesaikan dalam percakapan global. Di mana masalah-masalah utama tentang lingkungan hidup dimulainya dari perkotaan. Dari urbanisasi, industrialisasi yang kemudian berdampak kepada masalah-masalah lingkungan hidup. Ini contoh. Jadi mereka berkesimpulan bila percakapannya hanya pada level G itu artinya pusat, government, 20, sementara eksekusinya adalah di kawasan-kawasan urban, seharusnya melibatkan para pimpinan kawasan urban. Dan secara kebetulan waktu itu Presiden Argentina adalah mantan wali kota Buenos Aires. Mereka melihat banyak hal yang kita sepakati itu lebih mudah eksekusinya oleh kepala daerah kira-kira gitu. Nah khususnya masalah-masalah yang terkait urban. Itulah sebabnya kemudian muncul Urban 20. Jadi 2018-19 itu masih face to face. Nah 2021 virtual. Nah sekarang kita tuan rumah face to face lagi nanti insya Allah. Nah dari 4 kali saya mengikuti Urban 20 ini, semua hasil percakapan kita itu diwujudkan dalam bentuk sebuah komunike. Dan komunike ini kemudian diberikan kepada kepala negara yang menjadi presidensi. Lalu ini akan dibawa di dalam percakapan G20. Sehingga nanti disepakati di level nasional. Nah, percakapannya sendiri di dalam Urban 20 itu bukan hanya pada Mayor Summit atau pertemuan istilahnya memang Mayor Summit, namanya beda-beda. Ada kota yang dipimpin oleh mayor, ada kota yang dipimpin oleh governor. Tokyo itu kota Tokyo, tapi namanya Gubernur Tokyo. Nah, pada Mayor Summit itu puncaknya dari mulai bulan Maret, Mei dan berikutnya itu ada pembicaraan level teknis yang difasilitasi oleh siapa? Oleh C40, ini adalah network 40 kota, kemudian UCLG, mereka yang menjadi fasilitator. Nah, dalam pertemuan bulan lalu dengan UCLG dan C40, kita sepakati pertemuan-pertemuan teknis menuju Mayor Summit. Sehingga nanti pada saat pertemuan Mayor Summit, itu agenda-agendanya sudah dibahas dulu. Karena pertemuan Mayor Summit itu hanya berlangsung dalam durasi waktu yang pendek. Sama seperti G20. G20 itu nanti summitnya akan terjadi hanya hitungan hari. Tapi dari mulai bulan lalu, beberapa hari yang lalu para menteri keuangan sudah berkumpul semua. Jadi jangan membayangkan kepemimpinan di G20 ini sebagai sebuah seremonial. Ini ada kerja diplomasi yang luar biasa di belakang layar yang tidak terlihat. Yang nanti ketika summit, sudah di pertemuan puncak sudah menjadi dokumen. Nah,
Jangan dibayangkan ini seperti sebuah pertemuan hanya basa-basi begitu, tidak. Terjadi negosiasi, terjadi persuasi, terjadi tarik-menarik yang amat ketat di banyak isu. Karena masing-masing ini membawa ide gagasan untuk menjadi kesepakatan bersama. Nah, kalau tidak terjadi kesepakatan, maka itu forum ini menjadi sayang-sayang karena itu harus muncul kesepakatan. Tapi untuk sampai kesepakatan itu prosesnya panjang. Jadi Urban 20 juga yang nanti akan kita sama-sama jadi co-chair, pada saat pertemuan akhir itu sudah ada preliminary percakapan. Nah, ada beberapa tema yang akan dibawa, yang kemarin disepakati. Satu misalnya pemulihan ekonomi untuk semua, economic recovery for all. Di garis bawah itu jangan hanya pemulihan ekonomi, tapi pemulihan ekonomi untuk semua, memastikan yang mikro, yang ultra mikro terbawa. Kemudian untuk kawasan perkotaan itu pembicaraan tentang pengembangan hunian yang produktif dan terjangkau. Karena di perkotaan ini diperkirakan Indonesia saja 2050 itu 75% dari penduduk Indonesia akan berada di kawasan perkotaan. Kalau dunia 68% akan di kawasan perkotaan. Jadi pemukiman yang terjangkau, pemukiman yang berkualitas itu menjadi agenda. Lalu energi terbarukan yang tadi digambarkan juga. Energi terbarukan ini menjadi penting sekali karena demand terbesar atas energi itu munculnya di kawasan urban. Ini ruangan ini saja, menyedot untuk AC-nya, untuk listriknya, luar biasa. Nah itu menjadi satu masalah yang kita bahas. Yang ketiga, empat adalah mobilitas, pergerakan penduduk. Ada 6 ya, 2 lagi adalah kesehatan mental, ketahanan putra pandemi sama masa depan pekerjaan, the future of work. Nah ini contoh 6 inilah yang nanti akan dibahas dalam working level di tingkat teknis yang kemudian nantinya menjadi rekomendasi-rekomendasi untuk disepakati bersama di dalam pertemuan Mayor Summit. Jadi komunikenya kemudian diserahkan kepada presidensi G20. Nanti di dalam level G20 dia akan disepakati dan nanti kemudian dilaksanakan di seluruh anggota G20. Anggota G20.